Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din, Allahumma rzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mal, Allahumma amin. Saudara-saudariku kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah senantiasa menjaga Bapak Ibu dan semua saudara kaum muslimin di manapun berada. Amin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri, dan seringkali manusia atau kaum muslimin lupa dengan nikmat ini, yaitu nikmat iman, Bapak Ibu. Ya. Dan nikmat iman itu harus kita syukuri dengan 3 hal. Ya. Syukur dengan mengakui bahwasanya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun syukur itu ada 3, Bapak Ibu. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati, yaitu dengan kita mengakui bahwasanya nikmat iman yang kita rasakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih kita untuk merasakan iman, di mana ada orang-orang di luar sana yang belum masuk Islam. Maka kita bersyukur. Kemudian kita harus bersyukur dengan lisan, dengan mengakui, dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, dan memperbanyak syukur, memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah dengan bacaan alhamdulillah, zikir alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, yang paling penting Bapak Ibu, adalah dengan menggunakan nikmat ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus terus memupuk keimanan kita dengan cara belajar agama. Ya. Belajar agama itu adalah di antara salah satu cara meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah gerakkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa belajar agama di malam Sabtu yang Allah berikan kita hujan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Dan semoga kaum muslimin yang belum sempat hadir di Masjid Bahmudah ini bisa menyimak secara online, ya, yang di channel yang telah diumumkan. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Sudah tahu judulnya, Mas? Apa? Apa judulnya, Mas? Bapak udah tahu judulnya, Pak? Lakukan hal ini untuk kebaikan hatimu. Ya. Jadi kita sedang membahas serial amalan hati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebenarnya poin penting, poin yang sangat penting. Ya, semuanya penting insyaallah. Tapi malam ini kita akan belajar tentang apa saja hal-hal yang dapat membuat hati kita bagus, yang dapat membuat hati kita baik. Ya. Nah, dan itu ada sekitar insyaallah 7 poin yang semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menyampaikan semuanya pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, mohon dicatat, mohon diingat, mohon diamalkan.
Perkara pertama, poin pertama, hal yang bisa membuat hati kita baik. Kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang kedudukan hati, pentingnya hati, ya. Dan hati itu harus diperhatikan, hati itu harus dididik, hati itu harus dibersihkan. Kenapa? Karena hati itu adalah pondasi kebaikan seluruh amalan kita. Lalu apa yang menjadikan hati kita baik? Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu dengan kita membuat hati kita benar-benar hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membuat hati kita benar-benar hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kecondongan sedikit pun berharap atau bergantung kepada makhluk sedikit pun. Jadi poin pertama, saya ulangi, kita membuat hati kita benar-benar bergantung kepada Allah Sang Pencipta, Allah Tuhan kita, dan tidak boleh ada sedikit pun kecondongan, rasa harap, bergantung, berharap, memohon balasan dan segalanya dari makhluk. Nah, Bapak Ibu, ini jangan diremehkan. Ini perkara yang penting banget. Bagaimana seorang muslim yang tahu bahwasanya Allah itu adalah penciptanya, Tuhannya, namun belum semua dari kita yang secara otomatis semua urusan kita itu kita gantungkan kepada Allah. Bahkan mungkin sesekali atau sering kali hati kita ada kecondongan, ada berharap kepada manusia, ada bergantung kepada manusia. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, yang membuat hati kita ini Allah, ya kan? Yang menciptakan hati kita ini Allah. Allah menyusun hati kita, tahu, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat hati kita. Dan yang terbaik buat hati kita ini telah Allah tetapkan, telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan hadis apa saja yang membuat hati kita ini baik. Dan yang paling penting adalah ini, bergantungnya hati kita kepada Allah SWT. Ini tidak lain dan tidak bukan, namanya adalah tauhid, ya. Tauhid, kita memurnikan semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan cara apa? Ada 3 hal yang mungkin menjadi indikator seseorang itu senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia adalah hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan apapun, ya. Di dalam mencari rizki, di dalam berharap bantuan, di dalam ketika kita membutuhkan pertolongan saat terjepit, saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, dan kita benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sekarang flashback Bapak Ibu, ya. Introspeksi. Mungkin pernah enggak ada suatu kejadian yang kita itu tatkala kejadian itu kita tidak langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ingatnya pada manusia, ingatnya pada seseorang misal. Nah, ini hal-hal seperti ini yang jangan diremehkan. Perlu kita melatih diri untuk bisa menjadikan Allah itu satu-satunya yang kita pikirkan pertama kali. Kemudian yang kedua, selalu memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir, selalu memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap detik kita, setiap waktu kita yang kita pikirkan itu Allah. Iya. Bagaimana kita bisa mencari keridhaan Allah? Bagaimana setiap aktivitas kita itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini kaitannya dengan itu, selalu mengaitkan semua urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tuh Bapak Ibu. Misalnya nih, Bapak Ibu kan bekerja. Ya. Pernah nggak atau belajar, yang muda belajar, yang sudah Bapak bekerja misalnya. Bapak Ibu pernah nggak kita mengaitkan pekerjaan kita ini dengan Allah? Misalnya Bapak Ibu mencari nafkah, ini perintah Allah. Kita mencari keridhaan Allah dengan nafkah. Atau dengan bekerja kita harus berusaha amanah. Kita berusaha jujur. Kita berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta, suka kalau ada seorang hamba itu kalau bekerja, dia bekerja dengan semaksimal mungkin. Nah, ini perintah agama. Nah, ketika kita belajar, pernah nggak kita kaitkan? Dan belajar misalnya, mengerjakan tugas misalnya. Tuh, teman-teman mahasiswa misalnya, kalau mengerjakan tugas, pernah nggak kita kaitkan dengan Allah? Allah ini yang nyuruh mengerjakan tugas dengan maksimal. Kalau mengerjakan tugas nggak setengah-setengah. Ini perintah Allah. Nah, jadi setiap detik Bapak Ibu sekalian kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dengan seperti ini hati kita menjadi lapang. Hati kita bisa merasakan ketenangan. Tatkala semua urusan kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang itu ya, kalau sukanya bergantung kepada manusia, berharap pada manusia, ya, dan dia itu urusannya dia kaitkan dengan duniawi, tujuannya tujuan duniawi, cari kemaslahatan duniawi, maka yang seperti ini hati itu akan merasakan gelisah, gundah, kecewa. Tuh Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu kecewa dengan manusia? Kecewa. Misalnya nih, contoh ya, Bapak Ibu atau Mas kalian mahasiswa sudah berusaha berbuat baik sama teman. Tuh, temanku ya fulan ini udah tak usahain, tak traktir. Kalau ada tugas tak bantu, aku bantu maksudnya, bukan tak ini apa ya? Aku ya, anak bantu. Kalau ada apa-apa dia minta tolong, anak tolong dia. Tapi kok masih aja dia gitu ke aku. Masih aja dia kok tidak bersyukur, tidak berterima kasih, malah mendolimi aku, malah bikin aku sakit hati misalnya. Pernah nggak merasakan seperti itu Bapak Ibu? Sudah berbuat baik sama orang tapi nggak dibalas baik. Nah, kalau ada kekecewaan, berarti kita berbuat baik sama dia itu pengen dibalas. Berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti harapannya adalah pengen sama manusia. Makanya itulah kekecewaan. Kecewa tidak dikasih, kecewa ketika tidak diberikan sesuatu sama makhluk, itu ada indikasi dia melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena Allah Bapak Ibu, apapun yang dilakukan manusia maka tidak berpengaruh. Nah, dia berbuat baik, dia mau balas baik sama enggak, aku tetap berbuat baik sama manusia. Tuh Bapak Ibu pernah senyum sama orang, ucapin salam, tapi dia enggak balas, dicemberutin, atau suatu saat dia gitu terus. Nah, orang yang berakhlak mulia karena Allah, pasti dia akan terus melakukannya, tidak berpikir manusia mau balas mau nggak balas, mau ngucapin salam mau nggak ngucapin salam, mau senyum mau nggak senyum, tetap ana melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Aku sedekah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Aku berdakwah misalnya, mau nggak peduli mau dikasih like, mau dikasih jempol ke bawah,
mau dikasih, mau yang hadir banyak, mau yang hadir sedikit. Tapi tetap Bapak Ibu kalau share kajian nggak dikomen sama orang, jangan khawatir. Karena kalau kita minta sama Allah, berarti ya Allah yang kita inginkan. Kalau ingin balasan berarti ada indikasi. Bapak Ibu sekalian, ya begitu ya. Poin pertama ini mengajarkan kepada kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu adalah pondasi kebahagiaan seorang hamba. Ya. Ketenangan jiwa tadi Ana bilang. Perasaan bahagia, lapang, tenang. Orang itu kalau Allah yang menjadi patokannya itu tenang Bapak Ibu. Karena dia enggak peduli sama makhluk. Nah, ya, jadi itu yang pertama. Jadi kita usahakan semua urusan kita Bapak Ibu kita kaitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu melatih diri kita untuk mengaitkan semua karena Allah, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang bagus, hati yang bersih. Ya. Nah, pembahasan tentang tauhid itu banyak. Ada kajian tauhid khusus. Intinya Bapak Ibu bertauhid, memurnikan semua itu karena Allah. Dengan 3 indikator tadi ya. Kita selalu bergantung kepada Allah. Yang kedua, kita selalu memikirkan Allah, selalu berzikir Bapak Ibu ya. Setiap detik kita berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, selalu mengaitkan semua urusan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggunakan hati kita untuk tujuan diciptakan hati itu. Tuh Bapak Ibu, kalau ada orang misalnya nih kita beli motor Bapak Ibu. Kita beli motor tapi gak kita naikin, tapi kita tuntun Bapak Ibu. Kita beli motor nih habis di showroom, oke beli berapa juta? 15 juta. Oke, set. Habis itu dari showroom keluar, gak kita naikin, kita tuntun motornya. Orang mesti bingung, ini motor mesti bilang motornya rusak atau gimana. Nah, motor ini diciptakan dibuat buat dinaikin, ya kan? Buat dinaikin, berarti apa? Itu jadi orang yang bijak itu kayak gitu, punya motor dinaikin. Atau misalnya ya banyak ya mulut kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa makan. Tapi ternyata makannya lewat mata. Nggak bisa ya kan. Lewat telinga nggak bisa. Seperti itu juga hati. Bapak Ibu, hati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadzal qalbu khuliqa liyakuna 'abdan lillah. Khuliqa liya'mal a'malan jalilah. Hati Allah ciptakan itu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan untuk melakukan amalan-amalan mulia. Dan amalan-amalan mulia yang dimaksud adalah amalan hati. Ya, Mas. Hati itu diciptakan untuk kita bisa melakukan amalan hati. Jadi kita harus menyibukkan hati kita dengan amalan hati. Karena berarti kita telah mengupayakan memaksimalkan hati itu untuk tujuannya. Sebagaimana orang itu diciptakan mata sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia merem terus. Ya. Misalnya dia jalan dia merem. Dia enggak gunakan anggota tubuh mata ini bukan untuk semestinya. Begitu pula hati. Hati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk melakukan amalan-amalan hati, dan kita harus menyibukkan dengan amalan-amalan hati itu. Nah, kalau ada orang yang menggunakan sesuai dengan apa diciptakannya, fa idza sta'mala al-insanu al-'udwa fima khuliqa lahu wa u'idda li ajlihi fadzalika huwa al-haqqul qa'im wal adlu alladhi qamat bihi as-samawati wal ard. Wa kana dzalika khairan wa salahan li dzalika al-'udwu wa irda'an li rabbih wa salahan li syai'i alladhi ustumila fihi. Wa dzalika al-insanu shalih walladhi istaqama haluhu. Bapak Ibu,
anggota badan Allah, anggota badan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sudah ada fungsi-fungsinya. Sudah ada tupoksinya masing-masing. Ya. Tangan buat apa, kaki buat apa. Kalau semua orang itu tahu, muslim itu tahu digunakan buat apa mata, mulut buat apa, dan digunakan buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hamba Allah yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Rabb-nya. Orang-orang yang menggunakan anggota badannya untuk tujuan penciptaannya, maka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, orang yang beruntung itu apa sih? Orang yang beruntung itu orang yang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia dia dijauhkan dari apa yang dia takutkan. Itu orang yang beruntung. Bapak Ibu pengen di dunia ini bahagia, di akhirat bahagia. Itulah definisi beruntung. Bapak Ibu nggak pengen di akhirat ini sengsara, di dunia ini sengsara, atau di dunia ini gelisah, sedih dan sebagainya. Dan di akhirat nanti pengennya bahagia, atau terhindar dari azab dan sebagainya. Itu adalah definisi beruntung. Maka Bapak Ibu, tips kalau kita mentadaburi Al-Quran adalah dengan cara kita cari nih, kalau kita dapat ayat-ayat tentang wa ulaika humul muflihun, qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka, ayat-ayat yang berkaitan dengan keberuntungan, coba kita cari tahu Bapak Ibu. Tuh, kita cari tahu apa caranya, gimana caranya untuk menjadi orang beruntung. Nah, pertanyaannya, kapan terakhir kita ini baca Quran dengan baca terjemahannya? Coba Bapak Ibu introspeksi kita masing-masing. Kapan terakhir kali kita baca Quran tapi kita paham apa yang kita baca? Nih, padahal Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi. Masya Allah. Nanti kita akan sampai sebenarnya tentang tadabbur Al-Quran. Semoga apa yang ingin disampaikan teringat lagi ya nanti. Kita pending dulu tentang tadabbur Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, yang kedua tadi adalah menggunakan hati untuk tujuan penciptaannya. Maka Bapak Ibu sekalian, hati itu menjadi baik tatkala kita gunakan hati itu untuk memahami. Ya. Kata Allah SWT mencela orang-orang kafir yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami agama ini. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka itu memiliki hati tapi tidak memahaminya atau tidak menggunakannya untuk berpikir. Bapak Ibu, orang itu kalau menggunakan hatinya, mesti kita akan berdalih, loh kita selama ini pakai hati Ustaz. Kita selama ini menggunakan hati untuk berpikir, memahami. Masa sih kita nggak gunakan berpikir? Ya, coba kita tes Bapak Ibu ya. Di antara ciri-cirinya kata penulis di sini, walladhi ya'qilu syai'a huwa alladhi yuqayyiduhu wa yadbituhu wa ya'ihi wa yusabbituhu fi qalbihi fayakunu waqtal hajati ilaihi ghaniyan fayutabiqu amaluhu qawlahu wa batinuhu dhahirahu wa dhalika huwa alladhi utiya al-hikmah wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang, tuh Bapak Ibu perhatikan, penting Bapak Ibu. Orang itu kalau menggunakan hatinya untuk berpikir, untuk memahami, ciri-cirinya adalah tatkala dia membutuhkan ilmu itu dia lakukan. Contohnya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang nih ya paham kalau kita ini nggak boleh marah. Bapak Ibu tahu kan ajaran Islam la taghdab, jangan marah.
Tahu ajaran lain, kita ini disuruh sama Allah untuk ridho takdir, ya. Setuju? Setuju. Kemudian kita harus sabar, jadi orang itu harus sabar, ya. Tadi juga sama, jangan marah-marah. Sekarang Bapak Ibu, ketika ada orang yang ngeselin, tuh, ketika ada orang yang ngeselin, kira-kira respon Bapak Ibu itu marah atau ingat, oh iya aku gak boleh marah, aku harus sabar, aku gak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak ridho atau marah, atau aku gak boleh mukul, aku gak boleh menggebrak meja, atau gak boleh ini. Sudahkah seperti itu? Atau tiba-tiba langsung responnya, spontanitasnya adalah marah? Nah, berarti kalau masih responnya marah, berarti dia belum menggunakan hatinya. Belum menggunakan hatinya dengan baik untuk berpikir. Karena tidak sesuai dengan apa yang dia yakini tadi, yang dia yang dia tahu dengan apa yang dia praktekkan. Contohnya, misalnya ya Bapak Ibu, misalnya ada Bapak Ibu nih, misalnya ada diskon. Wih, di suatu mall di situ ada diskon. Bapak Ibu nih misalnya mengejar diskon. Kemudian diskon ini berakhir pada jam 7. Bapak Ibu ngebut dari rumah jadi setengah 7. Terlambat terus. Qadarullah di jalan nih ada macet. Ada siko mau lewat misalnya. Atau ada qadarullah misalnya kecelakaan, atau misalnya qadarullah hujan sehingga terhenti misalnya. Kemudian gelisah dia. Sampai sana ternyata qadarullah diskonnya habis. Nah, sekarang Bapak Ibu tahu pas padahal kita ini disuruh ridho sama Allah, apa yang kira-kira keluar dari ucapan kita? Ya Allah, ana udah usaha, ana udah, kenapa ya Allah, aku pengen diskon nih tadi. Pengen diskonnya nih Allah. Udah berusaha ini tadi. Kok enggak dikasih? Atau yang keluar adalah alhamdulillah ala kulli hal. Senyum. Berarti bukan rezeki. Berarti bukan rezeki kita. Ayo kita pulang lagi. Nah, misalnya seperti itu. Kira-kira apa responnya? Nah, ilmu yang kita tahu Bapak Ibu, ketika dibutuhkan, kalau diamalkan sama kita, berarti hati kita hidup. Tapi kalau kita enggak mengamalkan tapi responnya yang lain, kita tahu enggak boleh marah tapi kita marah, kita harus ridho tapi kita enggak ridho, apa yang lain semuanya, ya kita tahu apa tapi kita enggak amalkan ketika butuh, berarti hatinya belum hidup, belum bagus, belum menggunakannya dengan memahami dengan baik. Karena hati itu digunakan bukan untuk hanya paham saja, tapi apa? Bukan untuk tahu saja, tapi harus memahaminya, merenunginya dan meyakininya dan mengamalkannya. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Orang yang bijak itu, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan nikmat yang atau pemberian yang besar, pemberian yang banyak. Hikmah itu Bapak Ibu kalau kita belajar akhlak, orang hakim, orang yang bijak itu bisa mengatakan dan bersikap dengan perkataan dan sikap yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Itu hikmah. Orang bijak itu kan kayak gitu Bapak ya. Dia itu bisa menempatkan diri, menempatkan posisi, ngomongnya benar, ngomongnya bijak. Nah, itu adalah orang-orang yang menggunakan hatinya, bukan hatinya untuk berpikir. Baik. Itu yang kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa membuat hati kita bagus? Yang pertama dengan bertauhid, mengaitkan semua urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita gunakan hati kita ini untuk tujuan penciptaan hati, yaitu untuk melakukan amalan-amalan hati, ya, tawakal, sabar, ridha, kemudian sabar, semuanya. Dan di antara cirinya adalah ketika dia membutuhkan ilmu, membutuhkan sikap
membutuhkan respon dari ilmu itu, dia bisa lakukan. Berarti dia telah memasukkan, mendoktrinkan, menginternalisasikan kalau bahasa ilmiahnya, menginternalisasikan nilai-nilai itu dalam hatinya. Sekarang kita contohnya nih anak muda ini. Contohnya anak muda yang sering megang HP, ya. Yang sering megang HP. Berapa sering kita megang HP? Mas, seberapa sering kita megang HP dalam sehari? 100 kali, Masya Allah. Mas yang ini bisa menghitung dalam sehari 100 kali dia pegang, Masya Allah. Iya, pokoknya banyak kali Mas ya. Banyak kali. Entah kita mau ngitung apa enggak, pokoknya banyak kali. Dan yang kita buka itu macam-macam. Iya enggak? Sering enggak sih setan itu ngasih kesempatan buat kita buat nih, ada maksiat nih. YouTube nih, Instagram nih, yang scroll nih. Kita tahu maksiat itu enggak boleh, iya enggak? Kita tahu Allah itu Maha melihat, iya enggak? Kita tahu bahwasanya semua perbuatan kita ini dibalas sama Allah, iya enggak? Tapi apakah itu muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita tatkala kita butuh ilmu itu? Misalnya pas pegang HP ini, pas scroll ada maksiat, langsung ingat enggak boleh ini maksiat. Allah melihat semua perbuatan kita dibalas sama Allah. Langsung ingat enggak atau lalai? Yang kebanyakan apa kira-kira? Lalai Bapak Ibu. Gimana biar kita bisa ingat selalu? Ya gitu, perlu latihan dan selalu harus berzikir kepada Allah SWT. Karena sekarang ini kita punya kata orang ini setan gepeng Bapak Ibu. Ini namanya setan gepeng. Ya, ini bentuknya gepeng kecuali kalau HP-nya yang gemuk ya. Tapi nggak ada sekarang HP gemuk ya. Dulu HP-nya gemuk-gemuk Pak ya. Buat banting maling bisa ya. Dulu pas zaman saya kecil, mungkin Bapak awal-awal punya HP itu mungkin. Nggak sebut merek saya Pak. Ya, ini namanya kan kenapa? Ya ini karena dia itu sifatnya bisa jadi setan, menghasut kita buat melakukan maksiat. Ya, maka Bapak Ibu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang tatkala kita tahu ya Allah kalau maksiat itu enggak boleh tahu. Tapi ketika dibutuhkan kadang kita lalai. Sering kali mungkin ya. Kalau ilmu bermanfaat itu ingat langsung, maksiat enggak boleh langsung. Yang tadi gambar perempuan misalnya, kalau laki-laki langsung diganti. YouTube ini enggak boleh, ini enggak boleh dilihat. Atau apapun. Ketika maksiat itu, kesempatan maksiat itu datang, kita ingat sama Allah SWT. Taib, itu tanda hati yang baik. Ketiga, di antara cara agar kita bisa menggunakan atau memaksimalkan, membersihkan hati ini, membuat hati kita baik itu adalah memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh, baik itu yang tampak maupun yang batin, tidak tampak, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Ya Bapak Ibu, memperbanyak amal soleh itu merupakan cara agar hati kita bersih, hati kita baik. Karena dengan seperti itu akan bisa kita merasakan kelezatan di dalam ibadah. Kelezatan di dalam ibadah. Tentunya amalan soleh ini dilakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan dilakukannya sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Karena yang dua inilah yang bisa amalan itu berpengaruh. Kalau amalan itu kita lakukan nggak ikhlas, nggak ngaruh dalam hati. Yang ada merusak hati. Kalau kita beramal untuk manusia, kalau kita beramal untuk makhluk, akan pengaruhnya buruk tentunya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata beliau, innalil hasanati nuran fil qalb wa diya'an fil wajh wa quwwatan fil badan wa ziyadatan fir rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Bapak Ibu, perkataan Ibnu Abbas, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya kebaikan itu memiliki cahaya di dalam hati. Maksudnya, setiap orang melakukan kebaikan itu akan bisa memberikan cahaya di dalam hati kita.
akan bisa memberikan cahaya di dalam wajah, cahaya yang memancar pada wajah kita. Kemudian dan kekuatan di dalam badan, kekuatan fil badan, dan kuat, membuat badan kita kuat, dan menambah rizki dan menambah rasa cinta di hati para makhluk. Siapa yang bilang tadi Bapak Ibu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, cahaya yang dalam hati kita itulah yang bisa membuat kita itu bisa paham agama, yang kita itu bisa merasakan kelezatan dalam ibadah. Ya. Kemudian Bapak Ibu pernah sih ngelihat orang itu kalau lihat, masya Allah cahaya, wajahnya bercahaya. Itu karena pengaruh amal soleh, karena pengaruh iman di dalam hatinya. Ya. Dan kuat orang kalau banyak amal solehnya Bapak Ibu, ya itu badannya jadi kuat, nggak gampang sakit. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, ketika beliau mengaitkan antara tauhid itu dengan kuatnya badan seorang. Dan tatkala orang itu nggak bertauhid, maka badannya pun lemah, suka sakit-sakitan. Coba Bapak Ibu sekarang perhatikan, kalau orang punya tauhidnya kuat, dia akan pengaruh ke kesehatannya. Begitu kata para ulama, ya, kata para salaf juga. Dan menambah rizki, karena memang kebaikan-kebaikan amal soleh itu bisa menjadikan sebab Allah ridha sama kita. Kemudian Allah tambahkan rizki buat kita, ya. Kemudian rasa cinta di hati para makhluk, karena orang-orang itu suka kalau ada orang kok akhlaknya baik, ini masya Allah orangnya soleh, cinta, orang itu cinta sama seorang fulan, ya orang itu. Kemudian wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajh, sesungguhnya keburukan itu, dosa itu bisa menyebabkan wajahnya itu hitam. Wajahnya itu bukan hitam maksudnya kemudian bukan jadi hitam gitu, perawatan wajah gitu, bukan. Walaupun dia perawatan wajah, tapi kalau dia suka maksiat, tetap dia itu kelihatan nggak bersinar wajahnya. Kemudian wadulmatan fil qalb, hatinya gelap, hitam. Wa wahnan fil badan, badannya lemah. Wa naqsan fil rizq, dan rizkinya itu berkurang. Wa baghdatan fi qulubil khalq, dan marah makhluk itu benci sama dia, nggak suka. Karena memang itu otomatis Bapak Ibu. Kalau Allah nggak suka sama makhluk, sama manusia, Allah akan menjadikan manusia nggak suka sama dia. Kalau Allah cinta sama seorang makhluk, sama seorang manusia, Allah akan jadikan manusia itu suka sama dia. Ya. Gitu ya Bapak Ibu, ya. Jadi ini yang ketiga, yang membuat hati kita bersih adalah amal soleh, beramal soleh. Karena itulah yang bisa membuat hati kita bersinar, hati kita bersih. Yang keempat Bapak Ibu, berzikir kepada Allah SWT dan membaca Quran dengan tadabbur. Ini adalah cara membuat hati kita bersih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la syai'a anfa' lil qalbi min qira'atil Qur'ani bitadabburi wa tafakkur. Tidak ada sesuatu hal yang paling bermanfaat untuk hati kita ini dibandingkan membaca Al-Quran dengan tadabbur dan merenunginya. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita ini baca Quran terus dipahami artinya, apalagi dipahami maknanya dengan tafsirnya, itu bisa melembutkan hati. Itu bisa menjadikan hati kita paham tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama ini, tentang kehidupan ini. Masalahnya kaum muslimin ini dengan Al-Quran itu, ya Allah, ya, coba kita introspeksi diri kita sendiri. Berapa kali dalam sehari kita ini baca Al-Quran dengan makna loh Bapak Ibu, ya, bukan baca Al-Quran biasa. Bapak Ibu tahu yang lagi viral Bapak Ibu? Namanya kalau nggak salah Meghan Rice, kalau nggak salah, orang Amerika, perempuan. Ketika kejadian Palestina, ya Palestina yang kemarin berkecamuk, si namanya Meghan Rice kalau nggak salah ya perempuan ini, itu penasaran kenapa ya kok bisa orang-orang Palestina ini teguh, kuat
imannya kuat. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Apa yang dia lakukan? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran Bapak Ibu. Baca kitab kita, dia bukan Islam waktu itu. Dia bukan Islam. Tidak tahu agamanya apa, tapi dia bukan Islam. Kemudian ketika dia penasaran dengan Islam, dia baca Al-Quran. Dia pahami maknanya. Dia baca dengan terjemahnya. Sampai pada akhirnya dia itu takjub dengan orang Islam. Takjub. Oh, ini yang bisa jadi orang Islam ini kuat imannya. Yang menjadikan orang Palestina itu imannya teguh, ya, kuat, gak cengeng. Akhirnya dia belajar Islam Bapak Ibu, mempelajari Al-Quran lebih detail, sampai pada akhirnya Allah berikan hidayah kepada dia dan masuk Islam. Ini fakta, ini lagi viral Bapak Ibu kalau Ibu tahu. Ya. Ini adalah orang non muslim belajar Al-Quran Bapak Ibu. Sekarang kita ini orang Islam Bapak Ibu, orang Islam, dilahirkan Islam alhamdulillah. Tapi sampai mana kita bersyukur Bapak Ibu? Sampai mana kita mensyukuri nikmat iman yang kita rasakan? Berapa kali kita baca Al-Quran terus kita pahami. Kita tahu Al-Quran itu sumber petunjuk, tapi kenapa kita nggak baca? Tapi kenapa kayak kita pahami Al-Quran? Nih, mari Bapak Ibu, di saat sekarang ini saya menasihati buat diri pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin untuk menjadikan Al-Quran ini benar-benar sumber petunjuk, bukan hanya buku yang dipajang di rak yang nggak pernah kita baca. Ayo kaum muslimin, ayo kita baca Al-Quran, ayo kita pahami Al-Quran. Kalau ada kajian tafsir, ayo hadir. Ayo pahami Al-Quran. Kalau nggak ikut kajian, baca Al-Quran dengan tafsirnya, dengan terjemahnya, minimal dengan terjemahannya Bapak Ibu. Ya, karena itulah hidayah. Karena Al-Quran itu hidayah. Dan itulah yang menyebabkan hati kita jadi hidup. Hati kita jadi hidup dengan apa? Dengan baca Al-Quran, dengan tadabbur. Nah, mungkin kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan mungkin sebentar saja. Bapak Ibu, yang keempat, ya, yang kita tadi sampaikan adalah berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang pertama zikir, yang di poin keempat ini yang kita sampaikan zikir. Bapak Ibu, tahukah kita Allah SWT berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu hati itu menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Menjadi sebuah ayat yang mengingatkan kita Bapak Ibu. Sejauh mana saat ini kita introspeksilah diri kita sendiri, enggak usah kita orang lain, kita sendiri. Sebanyak apa kita sudah berzikir kepada Allah dalam setiap hari? Ya. Zikir itu Bapak Ibu bukan hanya setelah sholat. Bahkan habis sholat pun orang-orang habis sholat pergi. Tuh ya Allah, sedih kan Bapak Ibu ya. Tapi kita terus mengingatkan kaum muslimin, buat diri kita pribadi dan kepada kaum muslimin. Habis sholat itu waktu kita sama Allah. Sholat itu waktu kita sama Allah Bapak Ibu. Maksimalkan buat kita ini memperbaiki hubungan kita sama Allah. Habis sholat jangan pergi. Kuatkan hubungan itu dengan zikir setelah sholat. Dan zikir itu Bapak Ibu ada 3 tingkatan. Az-zikru bil qalbi wal lisan. Ini yang paling tinggi. Dzikrullah bil qalbi wal lisan. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati dan lisan. Ini yang paling bagus dan paling utama, dan ini harusnya seperti dilakukan. Yaitu tatkala kita berzikir misalnya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paham enggak kita yang kita zikirkan astagfirullah? Kalau paham alhamdulillah, berarti kita zikir dengan hati. Dan lisan kita mengucapkan astagfirullah.
Kemudian kita zikir. Seringkali kita zikir setelah sholat itu ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu semua paham enggak yang kita zikirkan? Subhanallah, 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 subhanallah. Kira-kira yang zikir cepat itu subhanallah, subhanallah, itu paham enggak subhanallah itu maksudnya apa? Nah, yuk kita belajar yuk apa sih makna subhanallah. Baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Paham enggak kita baca alhamdulillah itu kenapa? Apa yang harus kita hadirkan? Subhanallah itu Bapak Ibu, kita mensucikan Allah dari kekurangan. Allah enggak punya kekurangan. Dan kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, Bapak Ibu. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang. Kalau Allah takdirkan kita ini berarti itu sempurna buat kita. Itu baik buat kita. Dan apapun itu. Kemudian alhamdulillah kita hadirkan dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka zikir itu jangan cepat-cepat. Ya pelan-pelan, dinikmati. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kita zikir Allahu Akbar? Allah Maha Besar, Maha Kuasa, Maha menguasai, Maha mampu untuk melakukan segalanya. Ya. Taib itu semua zikir Bapak Ibu, kalau kita zikir harus dengan hati dan lisan. Itu yang paling tinggi. Ada yang setelahnya zikrullah bil qalb. Tingkatan kedua adalah zikir kepada Allah dengan hati saja. Ini lebih utama daripada yang ketiga. Zikir dengan lisan saja. Zikir dengan lisan saja itu ya zikir dengan subhanallah subhanallah 3 kali 33 tapi enggak paham apa itu subhanallah. Istighfar juga istighfar astagfirullah 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 tapi nggak tahu apa itu istighfar. Tapi kalau istighfar insyaallah banyak yang paham. La ilaha illallah. Kenapa kita la ilaha illallah? Apa maksud la ilaha illallah? Kita maknai, kita renungi. Tapi apakah dapat pahala? Ya dapat. Orang yang zikir dengan lisan saja dapat pahala. Tapi yang paling utama adalah zikir dengan qalb dan lisan, dengan hati dan lisan. Itu zikir Bapak Ibu ya. Dengan zikir kita bisa membuat hati kita baik, bersih, bagus ya. Coba sekarang kita introspeksi, hari tadi seharian ini berapa kali kita zikir? Zikir itu enggak harus di sholat Bapak Ibu ya. Ketika kita naik motor, ketika kita ngantri di swalayan, ketika ngantri bayar, ketika apapun kecuali dalam kamar mandi ya. Dalam kamar mandi boleh nggak berzikir dengan hati? Dengan hati boleh nggak? Boleh. Ya nggak boleh dengan lisan. Ya. Kita ingat sama Allah di dalam kamar mandi boleh? Ya tetap harus. Kita selalu 24 jam ingat sama Allah harusnya. Ya. Jadi mari kita hidupkan kata Nabi Muhammad SAW, la yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Jadikanlah lisanmu itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita jadi hamba Allah yang soleh, yang bertakwa. Dengan cara kita membasahi lisan kita terus dengan berzikir. Jangan sampai ada waktu nganggur kecuali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang membuat hati kita lembut dan bersih. Kemudian yang selanjutnya tadi qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Ya, karena Allah SWT berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini adalah sebuah kitab yang aku turunkan ya untuk ya kepadamu untuk ditadaburi dan penuh Al-Qur'an itu penuh dengan berkah, diturunkan untuk ditadaburi. Ya, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Tapi untuk ditadaburi, dipahami Bapak Ibu, bukan hanya dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada yang paling lurus, yang paling benar, yang paling baik dalam segala hal. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, semuanya. Maka Bapak Ibu Al-Quran itu harus dibaca. Ya, ini pesan buat anak pribadi dan buat seluruh kaum muslimin yang menyimak, yang mendengar. Ayo kita baca Al-Quran. Ayo kita pahami Al-Quran. Yang sudah mendengar tolong dimasukkan ke hati dan diamalkan. Habis ini pulang baca Al-Qur'annya, coba baca terjemahannya. Kalau ada tafsir alhamdulillah. Kalau belum punya beli. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang mungkin kita bisa pelajari pada malam hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang
ya, untuk poin 5, 6, 7 sekaligus insya Allah kita akan membahas hal-hal yang dapat merusak hati dan mengotori hati, ya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan buat kita semuanya agar terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu, kalau kita ingin husnul khatimah, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, banyak doa, kita minta husnul khatimah, dan kita perbanyak ketaatan. Karena orang itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bagaimana kebiasaan ketika hidup. Kalau ketika hidup kebiasaannya maksiat, naudzubillahi min dzalik, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan maksiat, naudzubillahi min dzalik. Su'ul khatimah Bapak Ibu, akhir yang buruk. Kita pengen husnul khatimah, maka perbanyaklah doa minta husnul khatimah, dan kita perbanyak ketaatan, perbanyak salat sunnah, perbanyak zikir, perbanyak hadir majelis ilmu, dan apapun supaya Allah mewafatkan kita dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau Bapak Ibu sekalian mendapatkan kebenaran, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendapatkan kekurangan, kesalahan kata, ya, itu murni dari anak pribadi dari syaitan, dan anak minta maaf, dan anak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, semoga Allah kuatkan, dan semoga Allah hadirkan Bapak Ibu sekalian di Masjid Al-Mahmudah ini di pekan depan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.